Ayyuha thalabah, sedikit nasihat bagi para tulabul ilm. Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah pernah suatu ketika beliau belajar dari tempat beliau tinggal menuju ke syekhnya. Jalan sampai di syekhnya, qadarullah wa ma syaa fa'ala, itu taklim durus ad-darsu libur. Jadi enggak ada taklim ketika itu. Imam Ibnu Abi datang, qadarullah libur. Enggak ada taklim ke syekhnya, pulang beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian di tengah perjalanan menuju ke rumahnya, ke tempat beliau tinggal, ada orang jual ikan. Ingin untuk membeli ikan tersebut, dibeli. Jalan terus sampai ke rumahnya, ke tempat beliau tinggal. Sesampai di rumahnya, ternyata waktu daras berikutnya tiba. Kalau bahasa kita, waktu taklim berikutnya tiba. Artinya kalau sampai beliau masak apa semuanya enggak nutut, habis waktunya. Ketinggalan darasnya, ditinggal ikan itu. Ditinggal keliling sampai 3 hari ke masyayikh yang beliau datangi untuk talakil ilm, untuk menuntut ilmu kepada masyayikh tersebut. 3 hari ditinggal sampai ke rumahnya kembali. Antum bayangkan ikan 3 hari ditaruh, kira-kira kayak apa? Nggak ada freezer kayak sekarang, kulkas nggak ada, magic jar nggak ada. Apa kata beliau? Fa'akaltuhu nayyi'an walam natafarragh an-nashwih. Ini tadi masliyatun itu mashwiyatun. Kata beliau, khalas, aku gak ada waktu untuk nashwi, untuk manggang atau goreng yang lainnya, pokoknya masak gak ada waktu. Sehingga apa? Fa'akaltuhu nayyi'an, aku makan kondisi mentah dan bau. Ikan itu dia makan kondisi mentah, bau. Nggak ada waktu bagi aku untuk masak, manggang, nggak ada. Nashwi, syawa itu panggang, ada waktu. Ya apa kira-kira zaman sekarang? Kita mendengar loh ya, mudah-mudahan tidak di sini. Ketika ma'had kan ada tukang masaknya. Ini di tempat lain yang kita tahu. Subhanallah, makanan menu sudah ada disuguhkan ke tulab, banyak yang nggak suka makanan itu, terus beli di luar. Anak-anak itu nggak tahu ya apa caranya, dapat aja ayam geprek, ini itu. Nah, dan itu tidak memberitahu kepada pihak tukang masak atau pengurus. Tiba-tiba sudah sisa banyak. Lah pengurus, tukang masaknya itu kebingungan mau kemana ini. Berlebih dan terlambat, kalau nanti malam atau besok sudah bau. Dan ketika diberikan kepada ikhwah atau tetangga misalnya sudah kurang layak. Nah, ini mohon diperhatikan dan dipertimbangkan betul, jangan sampai membuang makanan. Nah, ini perlu Nah, kira-kira sekarang anak-anak kita, kira-kira
Jadwal makan, qadarullah entah kompornya gasnya habis. Walhasil makanan ketika itu belum matang. Sementara sebentar lagi pelajaran dimulai. Sehingga waktu makan dia nggak makan, waktu sarapan nggak sarapan, ngikut pelajaran. Kira-kira antum tulab apa yang dilakukan dan yang diucapkan? Nah, kalau kita belajar agama Allah, kita belajar rukun iman, takdir dan yang lainnya, tentunya akan menyatakan qadarullah, mau bilang apa sekarang? Pengurus sudah usaha, panitia sudah usaha, namun kehabisan gas ini itu, ada uzur, ada penghalang. Sabar itu. Apa yang ada dimakan, sisa roti, minum, air atau apa itu dulu. Jangan sampai berucap tidak baik. Atau waduh gak makan yo, tapi apa kalau belajar kelaparan ketika belajar terus mati misalnya. Gak usah mikir jauh-jauh seperti itu. Lanjut jalan a'immah, para ulama dulu yang belajar. Abu Hurairah sendiri ketika dari rumahnya ke mimbar itu gulung-gulung, dikira gila. Ini stres apa? Ya apa? Kelaparan ternyata. Ketika apa? Ketika menuntut ilmu. Sampai seperti itu. Biasa di kalangan para ulama, namanya kelaparan itu biasa. Bukan sesuatu yang waduh ya apa ini? Enggak. Ingat ucapannya Imam Ibnu Abi Hatim, fa'akaltuhu nayyi'an walam natafarruq an-nashwi. Aku makan ikan itu kondisi mentah dan bau 3 hari. Dan aku enggak ada waktu untuk masak, enggak ada untuk manggang. Nah, ya apa kira-kira antum disuguhi ikan mentah? Nah, makanya sabar. Ya seperti itu nuntut ilmu itu. Nah, kata beliau, kata Imam Ibnu Abi Hatim setelah itu, kata beliau, la yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu gak akan diperoleh, ilmu tidak akan didapat dengan banyak istirahat. Nyantai gitu, gak dapat. Anak cari ilmu nyantai bertahun-tahun dapat ilmu, nggak ada yang seperti itu. Anak banyak istirahat, banyak makan, banyak ilmu, subhanallah, anak jadi orang alim. Nggak ada salafnya maksudnya. Yang ada apa? La yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan banyak istirahat. Bahkan lebih ekstrim lagi apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, man lam yazuk dhullata ta'allumi tajarra'a ka'sal jahli qula hayati. Orang yang nuntut ilmu belum merasakan sengsara, orang nuntut ilmu tidak merasakan kesengsaraan dalam nuntut ilmu, maka dia akan meraih piala kebodohan sepanjang hidupnya. Antara nuntut ilmu dengan kesengsaraan, masyakoh, ujian, rintangan itu seiring. Kalau kita bicara bagaimana ulama salaf dalam mencari kesohihan satu hadits, mereka jalan berbulan-bulan, bahkan dari mereka kencing darah untuk mencari kesohihan satu hadis, menelusuri sanad perawi.